Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini, maka marilah kita untuk memperbanyak berzikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meninggikan kalimatullah Subhanahu wa taala. Mari kita semua sebagai seorang hamba Allah benar-benar memposisikan diri kita sebagai hamba yang baik, sebagai hamba yang berusaha untuk mengamalkan setiap ayat, setiap titah dan perintah yang datang dari Allah tabaraka wa taala, dan demikian pula yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagai perwujudan ketakwaan kita berdasarkan kepada banyaknya ayat wal ahadits yang memerintahkan kepada kita untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang perlu kita harus selalu menjaganya, dan ini pun merupakan bagian dari ketakwaan sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah tabaraka wa taala, tidak ada satupun lafaz yang terucap kecuali di sana ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang siap untuk mencatat setiap apapun yang kita ucapkan, setiap apapun yang terlontar dari lisan kita. Demikian pula apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, maka semuanya akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala catatannya dengan sedetail-detailnya. Allah tabaraka wa taala kelak di yaumul qiyamah akan mendatangkan setiap dari kita semua, dan kemudian kita pun akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita kerjakan, atas semua yang kita ucapkan, atas semua yang kita yakini yang ada di dalam hati kita. Maka dari itu, masyaallah muslimin, hendaknya seorang muslim benar-benar mempersiapkan untuk sebuah hari, mempersiapkan satu waktu di mana kita semua kelak akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala bersendirian. Di mana Allah tabaraka wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap manusia, kata Allah tabaraka wa taala, kelak mereka akan mendatangi Allah tabaraka wa taala fardan, bersendirian saja. Dia tidak bisa membawa seorang yang akan membelanya. Dia tidak bisa membawa seseorang yang bisa membantunya, mendukungnya, berdusta untuk dirinya, atau melakukan apapun yang ia kehendaki. Maka setiap manusia akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis pengadilan yang benar-benar adil, pengadilan yang sangat-sangat tertutup, di mana tidak akan pernah ada intervensi sedikit pun dari pihak manapun, hanya Dia dan Allah Subhanahu wa taala berdua saja.
Dan gambaran di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala pastikan kita semua akan hadir dengan dibawakan catatan-catatan sebagai bukti pelaporan atas apapun yang telah kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Di antara gambarannya, Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kelak setiap manusia akan diberikan catatan dari amalan yang pernah ia kerjakan selama ia hidup di dunia. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih, dan engkau akan melihat bagaimana para pendosa, bagaimana para ahli maksiat. Mereka benar-benar ketakutan. Mereka tidak ingin melihat catatan tersebut. Seraya mereka mengatakan, ya wailatana, betapa celakanya kami. Ma li hadzal kitab, catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang tertinggal dari setiap dosa-dosa, sekecil apapun perbuatan dosa tersebut, apalagi dosa-dosa yang besarnya, illa ahsaha, kecuali semuanya benar-benar terkumpul di sana. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan mereka pun mendapati semua yang mereka kerjakan Allah hadirkan, Allah perlihatkan. Yang tentu saja berlakulah apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita, apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan kepada kita. Sebuah ayat dari surat pendek yang mungkin kita sering membacanya, di mana kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun manusia yang beramal walaupun hanya dengan seberat biji dzarrah dari kebaikan, yarah, dia akan melihatnya. Dia akan diperlihatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amalan soleh tersebut. Yang selanjutnya tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala pun pasti akan membalasnya dengan kebaikan bahkan yang jauh lebih baik lagi. Tetapi ingatlah apa kata Allah, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran." Dan siapapun manusia yang berani untuk beramal dengan amalan keburukan, dengan kemaksiatan, dengan penyimpangan, dengan penyelewengan terhadap syariat Islam, terhadap syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun hanya seberat biji zarrah, yarahu, maka dia pun akan melihatnya. Yang selanjutnya, tentu saja itu pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pasti akan membalasnya dengan balasan yang setimpal. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, manusia banyak sekali di antara mereka yang lupa. Mereka terlena dengan kehidupan yang sedang mereka jalani sekarang. Mereka lupa bahwasanya apapun yang mereka miliki, apapun yang mereka dapatkan, itu semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah kisah di mana beliau sedang dalam kondisi yang begitu kelaparan. Ternyata ketika beliau keluar rumah, beliau pun bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Umar, di waktu yang tidak mungkin bagi seorang manusia di waktu tersebut untuk keluar rumah. Disebutkan oleh para ulama ketika itu sedang panas yang begitu dahsyat di Jazirah Arab. Maka sangat tidak mungkin di waktu-waktu seperti ini manusia keluar dari rumahnya. Tetapi karena saking laparnya, Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, kedua sahabat terbaik, 3 orang terbaik di dalam agama ini, mereka mencari bagaimana caranya agar mereka bisa mendapatkan makanan di hari tersebut. Itulah gambaran dari Nabi kita Muhammad SAW dan sahabat terbaiknya. Sehingga singkat cerita, mereka pun dijamu oleh sahabat yang lain di rumahnya. Disembelihkan seekor kambing, disuguhkan makanan, minuman berupa susu dan lain sebagainya. Maka kata Nabi SAW, setelah beliau begitu kelaparannya, dan beliau pun berbicara bukan kepada orang-orang yang rendahan atau kepada orang-orang yang tidak memiliki keutamaan. Yang beliau ajak bicara adalah Abu Bakar, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Beliau menyampaikan ayat di mana kata Allah Subhanahu wa taala apa? "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Ketahuilah, kelak kalian benar-benar pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat yang kalian rasakan. Sekali lagi, mari kita ingat, Rasulullah makan dalam kondisi sedang lapar-laparnya.
Rasulullah dalam kondisi sedang tidak mungkin untuk keluar dari rumah, saking kelaparannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbicara kepada orang yang mulia Abu Bakar dan Umar. Tetapi beliau memperingatkan, hati-hati, ini nikmat yang harus kalian syukuri. Ini nikmat yang harus kita waspadai, di mana nanti di yaumul qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan ayat, semuanya pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan para jamaah sekalian, apa yang Nabi kita akan katakan kepada kita semua kalau beliau melihat bagaimana keadaan kita di hari ini. Betapa berkecukupannya kita. Betapa melimpahnya harta, makanan, minuman setiap harinya. Orang sekelas Abu Bakar dan Umar saja diperingatkan dengan sedemikian rupa, bagaimana dengan kita semua. Tentang satu waktu, tentang satu masa, di mana manusia tidak akan mungkin dia bisa membela dirinya sendiri. Tentang satu waktu, tentang satu momen, di mana kita semua akan menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bersendirian di sana. Bahkan kata Allah tabaraka wa ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari inilah aku akan menutup mulut-mulut mereka, dan yang akan berbicara kepadaku adalah tangan-tangan mereka, dan yang akan bersaksi kepadaku adalah kaki-kaki mereka sendiri. Kita akan datang di hadapan Allah. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat kita. Kita akan ditanya tentang umur. Kita akan ditanya tentang waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita akan ditanya tentang masa muda. Kita akan ditanya tentang harta yang kita dapatkan. Dari mana harta ini didapat dan untuk apa? Dipakai untuk apa harta yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian pula, jangan pernah merasa diri kita sudah baik. Karena ilmu agama yang Allah berikan kepada kita, itu pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh apa kita sudah mengamalkan setiap ilmu yang telah sampai kepada kita. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah gambaran sebuah pengadilan yang pasti akan kita hadiri semuanya. Pengadilan yang tidak mungkin ada pasal-pasal karet yang diada-adakan. Pengadilan yang tidak mungkin akan ada hakim-hakim yang tidak adil di sana, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang pasti yang akan menghadiri setiap manusia yang hadir di waktu itu. Dan Allah tegaskan, wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan aku akan meletakkan sebuah timbangan yang benar-benar adil untuk nanti di hari kiamat. Tidak akan pernah ada kezaliman sedikit pun. La zulmal yaum, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Di hari ini tidak ada kezaliman sedikit pun. Manusia yang berkuasa di dunia, maka Allah pun akan mengatakan, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Siapakah yang memiliki kekuasaan di hari ini? Siapakah yang paling memiliki kekuasaan di hari ini? Maka Allah lah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang paling berkuasa di hari tersebut. Sehebat apapun kekuasaan manusia ketika mereka hidup di dunia, itu semua tidak berarti sama sekali. Semuanya harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka miliki di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, persiapkanlah diri kita. Persiapkanlah diri kita untuk sebuah pengadilan. Jangan sampai berbagai macam hal memberatkan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hatilah dari setiap perbuatan dosa. Berhati-hatilah dari setiap kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan. Maka bertaubatlah kepada Allah. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, pada hakikatnya memang anak Adam adalah pendosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pendosa. Wa khairul khatta'in at-tawabun. Hanya saja sebaik-baik pendosa, kata Rasulullah, adalah mereka yang selalu senantiasa bertaubat dari dosa yang mereka kerjakan. Maka perbanyaklah taubat kepada Allah. Perbanyaklah untuk bersujud, memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi kita menyebutkan, tuba liman wajada fi sahifatih istighfaran katsira. Betapa berbahagianya mereka yang ketika mereka mendapatkan catatan amalnya, ternyata tercatatkan di sana istighfar yang banyak. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Banyak-banyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang diampuni. Astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita sebutkan tadi, di antara gambaran yang kita sampaikan tentang satu pengadilan yang akan kita hadiri seluruhnya, pengadilan akhirat, di mana Allah lah Subhanahu wa taala yang akan memimpin langsung setiap pengadilan bagi setiap hamba yang hadir di waktu itu, yaitu siapa? Kita semua. Kita semua. Tidak ada seorang pun yang tidak akan hadir di waktu itu. Maka dari itu, masyarul muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperkaya diri kita dengan ilmu tentang perkara ini. Mari kita gali lagi seperti apakah Allah dan Rasulnya menyampaikan kepada kita semua tentang perkara ini. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya di antara kondisi ketika manusia sedang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dikunci mulutnya oleh Allah. Maka mereka akan dibiarkan yang berbicara tangannya sendiri, dan kemudian akan ada saksi-saksi di sana. Sebagaimana datang dalil-dalil di antara pihak-pihak yang akan menjadi saksi, di antaranya yang pertama tentu saja adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ayat yang sering kita dapatkan di mana kata Allah tabaraka wa taala, fa innallaha ala kulli syai'in syahida, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi terhadap segala sesuatu. Di antaranya apa? Ketika Allah akan mengadili kita semua di pengadilan di hari akhirat nanti. Maka ketahuilah, Allah akan melangsungkan pengadilan tersebut, dan Allah sendiri yang akan menjadi saksinya. Demikian pula di antara yang akan menjadi saksi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau pernah mendengar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu membacakan sebuah ayat, wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika sampai kepada lafaz tersebut, maka Rasulullah mengatakan hasbukal an, cukup sampai di sini wahai Ibnu Mas'ud. Apa ayat tersebut bunyinya? Di mana Allah menyebutkan, dan aku akan mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi umat-umatmu. Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar Rasulullah mengatakan cukup sampai di sini, beliau pun melirik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata faida ainahu tadrifan. Ternyata kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlinang air mata. Beliau menangis. Beliau menangis mendengar, mengetahui bahwasanya beliaulah yang langsung nanti akan dijadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tahu akan adanya penyimpangan-penyimpangan, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh umat beliau sendiri. Dan beliau akan ditanya oleh Allah, benarkah engkau wahai Muhammad mengajarkan itu semua? Mengajarkan kesesatan-kesesatan tersebut, pelanggaran-pelanggaran tersebut, kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam akan menjadi saksi akan itu semua, dan beliau menangis mendengar ketika ayat ini dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan menjadi saksi. Demikian pula di antara saksi-saksi yang lainnya adalah para malaikat. Yang mana kita ketahui mereka para malaikat, mereka tidak pernah sekalipun memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang disebutkan oleh para ulama yang kelak akan menjadi saksi bagi setiap manusia adalah para malaikat. Kemudian banyak lagi hal-hal yang lainnya. Bumi yang kita pijak, kulit kita sendiri akan berbicara, dan segala sesuatu yang tidak kita duga-duga maka akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kita semua. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia bahkan, kita menjadi manusia yang tahu diri. Kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah makhluk Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yang menetapkan apa yang harus kita kerjakan, bukan diri kita sendiri. Bukan kemauan kita, bukan hawa nafsu kita, bukan kepentingan kelompok kita, bukan kepentingan pribadi kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, inilah yang harus kita kerjakan. Seperti inilah kita harus melangsungkan kehidupan kita. Apa yang harus kita dahulukan, inilah skala prioritas yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan seluruhnya. Maka itu ikutilah setiap tuntunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja di antara anugerah yang terbesar, Allah menganugerahkan kepada kita nabi yang begitu mulia, nabi yang terbaik. Umat ini adalah umat yang memiliki nabi yang terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tentu saja percayalah, setiap syariat yang ditetapkan oleh beliau adalah syariat yang terbaik.
Sehingga tiada lain bagi kita kecuali mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Taatilah apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan menentangnya, jangan mempertanyakannya. Ikuti saja apa kata beliau, maka di sanalah jalan keselamatan akan didapatkan oleh kita semua dan kita bisa berharap kita pun selamat di yaumul qiyamah nanti. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini. Di antara yang disyariatkan bagi kita semua adalah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا عدوا إلا خصمته ولا دينا إلا قضيته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات وآخر دعوانا الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقيموا الصلاة